Sebuah raksasa tengah menggeliat, namun dunia belum sepenuhnya menyadarinya. Kemudian, dalam rentang waktu 18 bulan, 3 titan global datang silih berganti ke depan pintunya, masing-masing menginginkan hadiah yang sama. Lempeng tektonik kekuasaan global sedang bergeser, dan epicentrum barunya adalah sebuah negara kepulauan yang pernah dianggap di ambang kehancuran. Mereka bilang Indonesia hanyalah sekumpulan pulau. Mereka salah. Mari ikuti jejak seorang tokoh yang kami bangun, Dr. Adrian Santoso, yang kami ciptakan untuk memandu kita melalui sebuah fenomena geopolitik yang oleh para analis internasional kini disebut sebagai keajaiban diplomasi abad ke-21. November tahun 2025, Aula C Lembaga Kajian Kebijakan Asia di Washington. Lampu neon berkedip pelan, aroma kertas laporan yang baru dicetak masih wangi tinta, suara pulpen berketuk ritmis di atas meja kayu ek. Adrian duduk di hadapan sebuah papan data raksasa. 18 nama, 18 negara, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka baru saja meningkatkan hubungan dengan Indonesia ke tingkat tertinggi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini bukan hanya soal angka 18. Lihatlah lebih dekat daftar ini. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, Australia. Indonesia telah menjadi satu-satunya negara di kelompok G20 di luar kekuatan nuklir yang memiliki kemitraan tingkat tertinggi dengan 3 adidaya yang saling bersaing ketat. Ia mengerutkan kening, kacamatanya sedikit terangkat. 30 tahun meneliti Asia Tenggara, ia belum pernah melihat fenomena seperti ini. Bukan Thailand, bukan Malaysia, bukan Filipina, hanya Indonesia, negara yang pernah terhuyung-huyung di ambang kehancuran akibat krisis moneter, kini menjadi pusat perhatian yang ingin dirangkul oleh setiap kekuatan besar. Adrian membuka sebuah berkas rahasia dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Kalimat pertama membuatnya menahan napas. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki kemitraan strategis komprehensif dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia sekaligus 3 adidaya militer yang persaingannya paling tajam di planet ini. Ia menyingkirkan cangkir kopi dinginnya. Jemarinya sedikit gemetar saat membuka halaman berikutnya. Tahun 2023, Presiden Biden datang ke Jakarta. Desember, Presiden Xi Jinping. Juni tahun 2024, Presiden Putin. 3 kunjungan, 3 adidaya, 18 bulan. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, gumam Adrian. Rekannya yang lebih muda, Rina Wulandari, seorang reporter Reuters yang baru saja kembali dari Jakarta, menyandarkan bahu di kusen pintu. Ia memegang sebuah iPad. Di layarnya terpampang peta dunia dengan 18 garis yang menghubung ke satu titik, Indonesia. Dr. Santoso, Anda sudah lihat data investasi asingnya? Suara Rina bersemangat. Tahun 2024, Indonesia menarik 60 miliar dolar investasi langsung asing. Sektor baterai kendaraan listrik saja menyumbang 25 miliar dolar. Tsingshan, LG, Ford, Volkswagen, semuanya berbondong-bondong masuk. Adrian mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada peta. 30 tahun yang lalu, ketika ia baru memulai karirnya, Indonesia masih terpuruk dalam krisis. Kini, dunia sedang antre untuk berjabat tangan dengan Jakarta. Tapi kenapa? Kenapa sekarang? Pertanyaan itu akan membawa Adrian dan kita ke dalam sebuah perjalanan untuk mengungkap kebenaran yang tak banyak disangka. Indonesia tidak hanya sedang bangkit. Indonesia sedang menulis ulang aturan permainan kekuasaan global. Adrian Santoso menyalakan proyektor di ruang rapat yang temaram. Slide pertama. 3 foto berjajar. Presiden Biden berjabat tangan dengan Presiden Indonesia di Jakarta, September tahun 2023. Presiden Xi Jinping di lokasi yang sama, Desember tahun yang sama. Presiden Putin, Juni tahun 2024. 3 kali dalam 18 bulan, kata Adrian pelan, suaranya sedikit bergetar. 3 kepala negara dari 3 adidaya yang sedang bersaing sengit di semua lini, terbang ke Jakarta dan meningkatkan hubungan ke tingkat tertinggi. Mitra strategis komprehensif. Profesor Irina Petrova dari Universitas Moskow, tamu undangan melalui panggilan video, mengangguk perlahan. Dalam sejarah diplomasi modern, saya belum pernah melihat preseden seperti ini. Sebuah negara dengan populasi hampir 300 juta jiwa, bukan kekuatan nuklir, tidak memiliki militer terkuat di kawasan, tetapi mampu membuat Amerika, Tiongkok, dan Rusia 3 negara yang bisa saling menghancurkan dengan senjata nuklir semuanya harus mendekat.
Adrian mengganti slide. Peta Indonesia dengan 18 panah dari seluruh dunia mengarah padanya. Bukan hanya 3 adidaya, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Prancis, Inggris. Total 18 mitra strategis atau strategis komprehensif hingga Oktober 2025. Sementara itu, bahkan sekutu tradisional Amerika seperti Filipina atau Thailand hanya memiliki 3 atau 4. Rina Wulandari mencatat dengan cepat. Ia telah mewawancarai puluhan diplomat dalam perjalanannya ke Jakarta bulan lalu. Satu kalimat dari duta besar sebuah negara Eropa masih terngiang di telinganya. Anda tidak bisa memahami Asia tanpa memahami Indonesia. Dan kini, Anda tidak bisa memahami tatanan dunia baru jika mengabaikan Jakarta. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo, seorang pakar ekonomi teknologi, menyela melalui speaker. Tapi Adrian, ada satu fakta yang sedang dibisikkan oleh para investor. Indonesia tidak hanya menerima janji-janji kosong. Kontrak investasi senilai 60 miliar dolar di tahun 2024 adalah rekor tertinggi. Tsingshan telah menanamkan lebih dari 30 miliar dolar secara akumulatif. LG dan Hyundai membangun pabrik baterai terbesar di Asia Tenggara. Ford dan Volkswagen menandatangani kesepakatan miliaran dolar untuk rantai pasok nikel. Adrian mengangguk, mematikan proyektor. Lampu ruang rapat menyala. Ia menatap lurus ke kamera, seolah menembus layar, menatap ke masa depan. Pertanyaannya bukan apa yang sedang dilakukan Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa semua kekuatan besar, termasuk yang sedang bermusuhan, semuanya membutuhkan Indonesia saat ini juga? Hening. Tak ada yang langsung menjawab, karena jawabannya tidak terletak pada satu faktor tunggal, melainkan pada pertemuan 3 arus strategis global, dan hanya Indonesia yang berdiri tepat di persimpangan jalan itu. Adrian membuka berkas tebal di mejanya. Halaman pertama, Pernyataan Bersama Amerika Serikat Indonesia, 10 September tahun 2023. Ia telah membaca dokumen ini puluhan kali, tetapi setiap kali membacanya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Rina, kau lihat ada yang aneh. Adrian menoleh pada reporter muda yang duduk di seberangnya. Dalam sejarah diplomasi Amerika, belum pernah ada presiden sebuah negara yang statusnya melonjak dari kemitraan komprehensif langsung ke kemitraan strategis komprehensif, melompati sepenuhnya level kemitraan strategis di tengah. Rina mengangkat kepala dari laptopnya. Maksud Anda, Amerika terlalu terburu-buru? Bukan terburu-buru. Adrian menggelengkan kepala. Ini mendesak. Ada perbedaan besar antara dua kata itu. Terburu-buru adalah ketika kau kurang pertimbangan. Mendesak adalah ketika kau tahu persis apa yang kau butuhkan dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia membuka slide analisis perbandingan. Lihat ini. Dengan Jepang, sekutu terkuat Amerika, Washington butuh 30 tahun untuk membangun tingkat hubungan yang setara. Dengan Korea Selatan, 25 tahun. Bahkan dengan India, mitra strategis kunci dalam strategi Indo-Pasifik, Amerika melakukannya selangkah demi selangkah. Jadi, mengapa Indonesia berbeda? Tanya Rina. Adrian bangkit, melangkah ke peta raksasa yang tergantung di dinding. Jarinya menyentuh Selat Malaka. 9 triliun dolar. Itulah nilai perdagangan yang melewati perairan ini setiap tahun. 40% perdagangan global. Jika Tiongkok mengendalikan jalur ini sepenuhnya, Washington akan kehilangan daya tawar terbesarnya dalam persaingan kekuasaan di Asia. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo, yang bergabung melalui layar besar, mengangguk setuju. Adrian benar. Tapi ada satu alasan lagi. Teknologi hijau. Melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Washington menggelontorkan miliaran dolar untuk membawa rantai pasok baterai kendaraan listrik ke pihak barat. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesarnya di dunia, adalah mata rantai yang tak tergantikan. Adrian beralih ke slide berikutnya. Daftar komitmen spesifik, kerjasama mineral kritis, pelatihan 50.000 insinyur, dukungan jutaan dolar melalui USAID hanya di tahun pertama. Ini bukan bantuan amal, ini investasi strategis. Tapi Dr. Santoso, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Rina mencatat cepat. Jika Amerika begitu membutuhkan Indonesia, mengapa dalam pernyataan bersama ada kalimat saling menghormati kedaulatan dan jalur pembangunan masing-masing? Ini adalah pengakuan yang sangat eksplisit terhadap kebijakan non-blok Indonesia. Adrian mengatupkan bibir, terdiam sejenak. Ia memandang keluar jendela. Langit Washington mulai berubah warna senja.
Itulah poin yang paling luar biasa, Rina. Washington menyesuaikan bahasa diplomasinya. Dalam persaingannya dengan Beijing, Amerika tidak lagi dalam posisi untuk memaksakan nilai-nilainya atau menuntut Jakarta mengubah haluan politiknya. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela melalui speaker, suaranya berat, itu adalah pragmatisme kejam dari kekuatan besar. Ketika kepentingan strategis cukup besar, nilai-nilai bisa dinegosiasikan. Dan Indonesia, meskipun tidak besar secara wilayah daratan, memegang sesuatu yang didambakan oleh ketiga adidaya, posisi geografis yang tak tergantikan, dan stabilitas politik yang langka. Adrian mengangguk pelan. Ia menatap ke kamera seolah ingin menembus layar, berbicara langsung kepada pendengarnya. September 2023 bukanlah hari Biden mengunjungi Indonesia. Itu adalah hari di mana Washington secara terbuka mengakui sebuah fakta. Di dunia multikutub yang baru, tanpa Indonesia, Amerika akan lebih lemah. Kalimat itu menggantung di udara. Di luar jendela, lampu-lampu jalan Washington mulai menyala satu persatu. Tetapi di ruang kerja itu, cahaya neon masih berkelip, seolah menunggu jawaban yang belum terucap. Dan jawaban itu akan datang dari timur. 3 bulan setelah kunjungan Biden, sebuah pesawat khusus mendarat di Soekarno-Hatta. Kali ini, yang turun bukanlah dari Washington, melainkan dari Beijing. Desember tahun 2023. Adrian Santoso duduk di kamar hotelnya di Jakarta. Layar laptopnya menampilkan siaran langsung upacara penyambutan Presiden Xi Jinping. Di luar jendela, jalanan Jakarta dihiasi bendera merah putih dan bendera merah bintang 5. 2 warna merah yang hampir identik, hanya berbeda detail bintangnya. 3 bulan, gumam Adrian, mengetukkan jarinya ke meja. Hanya 3 bulan setelah Biden, Xi Jinping sudah ada di sini. Rina Wulandari duduk di sampingnya, memegang mikrofon perekam. Kecepatan reaksi Beijing sungguh mengejutkan. Mereka tidak menunggu KTT regional atau acara seremonial lainnya. Mereka mengatur kunjungan khusus secepatnya. Di layar, Presiden Xi berjabat tangan dengan pemimpin Indonesia. Kamera menyorot wajahnya, senyumnya hangat, tetapi matanya serius. Penerjemah membacakan pernyataan bersama. Kedua negara berkomitmen membangun komunitas senasib sepenanggungan Indonesia-Tiongkok yang memiliki makna strategis. Adrian berhenti mengetik. Ia mencondongkan tubuh ke arah Rina. Kau dengar frasa komunitas senasib sepenanggungan? Itu adalah terminologi yang hanya digunakan Presiden Xi untuk mitra-mitra paling inti. Pakistan, Rusia, beberapa negara Afrika. Fakta bahwa Indonesia dimasukkan ke dalam daftar ini. Apa artinya? Profesor Irina Petrova dari Moskow, yang mengikuti melalui panggilan video angkat bicara. Artinya, Beijing mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Indonesia tidak boleh sepenuhnya condong ke Amerika. Tiongkok menerima hubungan baik Jakarta dengan Washington, tetapi mereka menuntut sebuah batas. Batas itu adalah berbagi masa depan, yang berarti terikat erat dalam jangka panjang. Adrian mengangguk, membuka file analisis. Lihat 30 dokumen kerjasama yang ditandatangani. Infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung, konektivitas pelabuhan, ini mengubah Indonesia menjadi gerbang utama bagi barang-barang Tiongkok ke Samudra Hindia. Perdagangan Beijing berkomitmen membuka pasarnya lebih lebar untuk minyak sawit, sarang burung walet, dan kopi Indonesia. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo menyela, itu adalah strategi ekonomi klasik Tiongkok, mengikat dengan rantai pasokan. Jika 60% ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok, Jakarta akan berpikir sangat keras sebelum melakukan sesuatu yang membuat Beijing tidak senang. Adrian bangkit, melangkah ke jendela. Iring-iringan mobil delegasi Tiongkok baru saja melintas di jalanan. Sirene meraung-raung. Ia berbalik, suaranya lebih berat. Tapi ada satu detail yang dilewatkan banyak orang. Dalam pernyataan bersama, Indonesia menekankan dengan sangat jelas. Berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB, frasa ini tidak muncul secara kebetulan. Rina mengerutkan kening. Maksud Anda, Jakarta sedang menetapkan syarat? Tepat sekali, Adrian mengangguk. Indonesia menerima komunitas senasib sepenanggungan, tetapi menambahkan yang memiliki makna strategis dan menekankan kerangka hukum internasional. Artinya, kerjasama mendalam, ya, tetapi bukan aliansi militer tertutup, bukan ketergantungan sepihak. Profesor Irina mengangguk perlahan melalui layar. Itu adalah seni diplomasi yang sangat halus. Jakarta berhasil menyenangkan Beijing sambil tetap menjaga ruang otonominya. Sementara itu, Washington melihat pernyataan bersama ini
dan bisa bernapas lega, karena Indonesia tidak sepenuhnya ditarik ke dalam orbit Tiongkok. Adrian kembali ke mejanya, membuka peta Laut Natuna Utara. Jarinya menyentuh area yang menjadi titik panas sengketa antara Indonesia dan Tiongkok. Masalah terbesarnya tetap di sini. Meskipun ada kemitraan strategis komprehensif, ketegangan di laut tetap ada. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok masih memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tetapi, kedua belah pihak sepakat untuk membangun jalur komunikasi langsung untuk menangani insiden, sebuah mekanisme untuk mengendalikan agar tidak meningkat menjadi konflik bersenjata. Rina mencatat cepat. Jadi, bisa dikatakan Tiongkok membutuhkan Indonesia karena alasan apa sebenarnya? Adrian mematikan peta, menatap lurus ke kamera. 3 alasan inti. 1. Keamanan maritim selatan. Beijing tidak bisa membiarkan negara kepulauan terbesar di dunia yang mengangkangi jalur laut vitalnya menjadi pangkalan bagi Amerika. 2. Rantai pasokan. Indonesia adalah mata rantai krusial dalam inisiatif Sabuk dan Jalan, terutama konektivitas ke Samudra Hindia. 3. Mencegah pengepungan. Jika Indonesia, Filipina, dan Jepang bersekutu erat dengan Amerika, Tiongkok akan terkepung dari timur dan selatan. Di luar jendela, malam Jakarta telah tiba. Iring-iringan mobil Tiongkok telah lenyap di telan lalu lintas. Tetapi jejak kunjungan itu 30 dokumen, komitmen miliaran dolar akan bertahan lama. Adrian melihat jam. 6 bulan setelah kunjungan ini, sebuah pesawat khusus lainnya akan mendarat di Soekarno-Hatta. Kali ini, bukan dari Washington atau Beijing, melainkan dari Moskow. Juni tahun 2024. Adrian menerima email dari Kementerian Luar Negeri Amerika pada pukul 3 pagi saat ia baru saja menuang cangkir kopi pertamanya hari itu. Subjeknya, Putin akan mengunjungi Indonesia, analisis dampak. Ia berhenti sejenak, membaca ulang kalimat itu. Putin, di tengah sanksi internasional, saat perang di Ukraina masih berkecamuk, Rina Wulandari menelepon 5 menit kemudian. Suaranya campur aduk antara gembira dan cemas. Dr. Santoso, sudah dengar beritanya. Jakarta mengkonfirmasi akan menyambut Presiden Putin. Reaksi Barat sangat keras. Kiev telah memprotes. Brussels khawatir. Tapi Indonesia tetap pada rencananya. Adrian duduk, membuka komputernya. Ini adalah langkah yang sangat berani dari Jakarta. Entah ini kesalahan besar, atau sebuah pernyataan kedaulatan yang jarang berani dilakukan oleh negara lain. Profesor Irina Petrova dari Moskow. Kali ini suaranya terdengar lebih bersemangat dari biasanya, muncul di layar panggilan video. Adrian, ini bukan langkah gegabah. Ini adalah perhitungan yang sangat matang dari Jakarta. Indonesia sedang mengirimkan pesan. Kami bekerja sama dengan Amerika, berbisnis dengan Tiongkok, tetapi tidak akan meninggalkan Rusia, mitra tradisional dan pemasok utama alutsista bagi TNI. Adrian mengangguk, membuka file analisis hubungan Indonesia-Rusia. Rusia dan Indonesia memiliki kemitraan strategis sejak tahun 2003, lebih lama dari Amerika dan Tiongkok. Moskow telah mendukung Jakarta sejak era Perang Dingin, memasok pesawat tempur Sukhoi, helikopter serbu, dan sistem pertahanan udara. Jika Indonesia memutuskan hubungan dengan Rusia, mereka akan kehilangan sumber utama persenjataan dan kemampuan untuk melindungi kedaulatannya di laut. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo menyela, suaranya hati-hati. Tapi Adrian, ini juga risiko besar. Jika Indonesia menyambut Putin terlalu megah, Washington bisa meninjau kembali tingkat kerjasama teknologi baterai. Perusahaan-perusahaan Amerika sangat sensitif terhadap isu Rusia setelah sanksi. Pada tanggal 19 Juni, pesawat kepresidenan Putin mendarat di Soekarno-Hatta. Adrian memantaunya secara langsung melalui saluran berita internasional. CNN, BBC, Al Jazeera, semuanya memberitakannya dengan nada skeptis. Namun, di Indonesia, upacara penyambutan berlangsung khidmat sesuai dengan protokol diplomatik. Pernyataan bersama diumumkan. Peningkatan hubungan, komitmen kerjasama energi dan eksplorasi, peningkatan kerjasama pendidikan dan budaya. Tidak ada komitmen militer baru, tetapi juga tidak ada kecaman terhadap perang di Ukraina. Rina membaca cepat pernyataan itu, mengerutkan kening. Lihat, dokter. Indonesia tidak memilih untuk mengecam secara terbuka. Sebaliknya, Jakarta secara konsisten menyerukan dialog, perdamaian, dan kepatuhan pada piagam PBB. Adrian mengangguk perlahan. Itulah seninya. Indonesia tidak mendukung aksi militer Rusia di Ukraina,
Mereka telah memberikan suara di PBB yang mendukung kedaulatan teritorial. Tetapi, mereka juga tidak secara terbuka mengutuk Moskow atau ikut serta dalam sanksi. Jakarta sedang berjalan di atas tali, menjaga hubungan dengan Rusia tanpa berkonfrontasi dengan Barat. Sehari setelah kunjungan Putin, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika, Daniel Kritenbrink, mengadakan konferensi pers di Washington. Seorang wartawan bertanya, apakah Amerika Serikat kecewa Indonesia menyambut Presiden Putin? Jawaban Kritenbrink membuat Adrian harus memutar ulang video itu 3 kali. Kepercayaan strategis antara Amerika dan Indonesia saat ini berada pada level tertinggi yang pernah ada. Kami memahami bahwa Indonesia memiliki hubungan historis yang panjang, dan itu tidak mempengaruhi kemitraan kami. Adrian mematikan video, bersandar di kursinya. Rina menatapnya, suaranya heran. Washington menerima? Bukan menerima, Adrian menggeleng, tapi memahami. Amerika sadar bahwa jika mereka memaksa Indonesia untuk memilih antara Washington dan Moskow, Jakarta tidak akan memilih siapa-siapa, atau lebih buruk lagi, akan menjauhi Amerika. Jadi, Washington memilih cara yang lebih cerdas, menerima bahwa Indonesia memiliki hubungan dengan Rusia, selama Jakarta tidak menjadi pangkalan militer Moskow, atau secara terbuka mendukung perang di Ukraina. Profesor Irina mengangguk melalui layar. Ini adalah bukti kekuatan diplomasi bebas aktif. Indonesia tidak tinggi seperti pohon ek, tidak kaku seperti baja, tetapi mereka tahu cara meliuk mengikuti angin tanpa patah. Mereka menjaga hubungan dengan Rusia untuk keamanan pertahanan, tetapi tidak membiarkannya merusak hubungan dengan Amerika atau Eropa. Adrian membuka peta dunia, menandai 3 titik, Washington, Beijing, Moskow. 3 garis lurus dari ketiga ibu kota itu bertemu di 1 titik, Jakarta. 9 bulan, 3 adidaya, 3 kunjungan kenegaraan, dan ajaibnya, tidak ada satupun dari ketiga negara itu yang merasa Indonesia mengkhianati mereka. Di luar jendela, langit Washington berubah menjadi sore. Sinar matahari keemasan menembus tirai. Adrian menatap kamera, suaranya memberat. Tapi 3 adidaya hanyalah permulaan. Masih ada Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Prancis, Inggris. Semuanya antre. Mengapa? Jawabannya tidak hanya terletak pada politik, tetapi pada ekonomi, pada arus uang, pada teknologi, pada revolusi baterai kendaraan listrik yang sedang membentuk ulang dunia. Adrian membuka sebuah folder dokumen baru. Kali ini bukan tentang diplomasi, melainkan ekonomi. Halaman pertama, laporan investasi langsung asing tahun 2024. Angka 60 miliar dolar tercetak tebal dan merah menyala. 60 miliar, gumamnya. Di tengah melambatnya arus modal global, Indonesia justru melonjak. Ini tidak normal. Rina Wulandari mendorong ipatnya ke arah Adrian. Di layar, terpampang daftar perusahaan, Tsingshan, Vale, LG Energy Solution, Hyundai, Ford, Volkswagen. Dr. Santoso, ini bukan lagi pabrik garmen atau perakitan sederhana. Ini teknologi tinggi, pengolahan nikel, katoda baterai, kendaraan listrik. Adrian mendorong kacamatanya, membaca setiap baris dengan teliti. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo muncul di layar panggilan video. Kali ini ia mengenakan setelan jas rapi, memegang laporan tebal. Adrian, saya baru saja menyelesaikan analisis arus investasi ke Indonesia tahun 2024, kata Kenji. Ada 3 titik terobosan. 1. Sektor hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik sendiri menarik lebih dari 25 miliar dolar, lebih besar dari total investasi asing di Filipina sepanjang tahun. 2. Sektor energi terbarukan dan ekonomi digital menyumbang porsi yang signifikan. 3. Tiongkok memimpin dalam jumlah proyek baru, 28,3%. Adrian mengangkat kepala. Tiongkok? Aneh, ya? Jadi perusahaan-perusahaan Tiongkok pindah ke Indonesia? Tepat sekali, Kenji mengangguk. Ini adalah bukti paling nyata dari strategi Tiongkok plus 1. Para pemasok Tiongkok yang membuat komponen untuk Tesla, Ford, dan lainnya, memindahkan sebagian operasinya ke Indonesia untuk menghindari tarif Amerika dan menjaga kontrak dengan klien internasional mereka. Mereka tidak meninggalkan Tiongkok sepenuhnya, tetapi membuka basis tambahan di Indonesia agar produknya bisa berlabel Made in Indonesia. Rina menyela. Jadi, artinya Indonesia sedang menjadi perpanjangan tangan dari pabrik dunia. Adrian menggeleng. Tidak hanya itu, jika hanya soal upah murah,
Mereka tidak perlu terbang jauh-jauh ke Jakarta. Tapi lihat ini, ia menunjuk daftar kunjungan. April 2024, Tim Cook, CEO Apple. Desember 2023, Elon Musk bertemu dengan Presiden. Mereka tidak mengirim wakil presiden atau direktur regional. Mereka datang sendiri, bertemu dengan pimpinan tertinggi, menandatangani kesepakatan strategis. Adrian beralih ke slide tentang rantai pasok. Jumlah pemasok Apple di Indonesia meningkat dari 2 menjadi 5 perusahaan hanya dalam 2 tahun. Foxconn dan Pegatron sama-sama menjajaki pembangunan pabrik besar di Batam dan Jawa Tengah. Dan apa kata Tim Cook saat berkunjung? Tanya Rina. Adrian memutar rekaman audio konferensi pers. Suara Tim Cook terdengar melalui speaker, tenang namun jelas. Potensi Indonesia luar biasa. Potensi Indonesia luar biasa. Ulang Adrian, mematikan file audio. Itu bukan basa-basi diplomatik, itu pernyataan strategis. Apple sedang mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok, tempat 70% iPhone diproduksi, dan Indonesia adalah salah satu pilihan utama untuk diversifikasi. Dr. Kenji menyela, tapi kisah LG dan Hyundai bahkan lebih besar. Mereka masuk ke Indonesia sejak awal. Total investasi akumulatif mereka mendekati 10 miliar dolar. Pabrik baterai mereka di Karawang adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Hampir semua baterai untuk mobil listrik Hyundai dan Kia secara global akan dibuat di Indonesia. Adrian mengangguk. Dan pada tahun 2024, Ford menandatangani kesepakatan multimiliar dolar dengan Vale dan Huayo untuk pabrik pengolahan nikel di Sulawesi. Ini bukan perakitan mobil biasa. Ini adalah teknologi pemurnian nikel generasi baru yang melayani industri kendaraan listrik yang sedang booming. Rina membolak-balik dokumen, berhenti di bagian tentang Elon Musk. Dr. Santoso, bagaimana dengan cerita Elon Musk? Pada Mei 2024, ia meluncurkan Starlink di Indonesia dan berjanji akan berinvestasi besar. Adrian tersenyum, senyum langka selama pertemuan itu. Itu adalah salah satu pernyataan paling menggemparkan tahun itu. Elon Musk tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar. Ia melihatnya sebagai basis strategis untuk Asia Tenggara. Ia menandatangani kesepakatan dengan pemerintah untuk menyediakan konektivitas internet ke daerah-daerah terpencil dan sedang menjajaki investasi di bidang peluncuran satelit dan penyimpanan energi. Profesor Irina Petrova, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Adrian, kau lihat polanya berulang. Amerika datang menandatangani kerjasama mineral kritis. Tiongkok datang menandatangani kerjasama infrastruktur. Rusia datang menandatangani kerjasama energi. Jepang, Korea, perusahaan teknologi, semua datang ke Indonesia pada saat yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah konvergensi. Adrian mengangguk perlahan. Ia bangkit, melangkah ke papan tulis, dan menulis 3 kata besar. Tiongkok +1. Ini kuncinya, katanya. Perang dagang Amerika-Tiongkok, kekhawatiran tentang keamanan rantai pasokan pasca pandemi, ketegangan geopolitik, semuanya mendorong perusahaan multinasional mencari rencana cadangan. Dan Indonesia adalah pilihan nomor 1 karena 3 alasan. Biaya tenaga kerja yang lebih rendah dari Tiongkok, stabilitas politik, dan lokasi geografis yang sempurna di tengah Asia. Rina mencatat cepat. Mengapa bukan India atau Meksiko? Mereka juga berusaha menarik investasi. Adrian berbalik, menatap lurus ke kamera. Dibandingkan India, Indonesia memiliki stabilitas politik yang lebih unggul dan integrasi yang lebih cepat ke dalam rantai pasokan yang sudah ada di Asia Timur. Dibandingkan Meksiko, Indonesia memiliki biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan keamanan yang lebih baik. Tetapi yang terpenting, Indonesia memiliki jaringan perjanjian perdagangan bebas yang luas, termasuk sebagai jantung dari ASEAN, blok ekonomi dengan 600 juta penduduk. Ini adalah keuntungan yang dimiliki sedikit negara. Di luar jendela, langit Washington sudah gelap. Tetapi di ruang kerja itu, lampu masih menyala terang. Adrian menatap layar, suaranya memberat. Kita baru saja berbicara tentang diplomasi, investasi, teknologi, tapi ada satu kepingan puzzle terakhir. Kepingan yang tidak bisa dibeli oleh negara manapun, nikel. Dan itulah mengapa hubungan Amerika-Indonesia bukan hanya kemitraan, tetapi saling ketergantungan. Adrian membuka folder dokumen baru, kali ini dengan stempel terbatas dari Departemen Perdagangan Amerika. Halaman pertama, Strategi Mineral Kritis Indo-Pasifik.
Peran Indonesia dalam rantai nilai global. Nikel, gumamnya, menggarisbawahi kata itu 3 kali dengan pena merah. Inilah medan pertempuran yang sesungguhnya. Rina Wulandari duduk di seberangnya, memegang secangkir teh panas. Bisa jelaskan mengapa nikel begitu penting? Banyak orang masih menganggapnya hanya bahan baku industri biasa. Adrian menaikkan kacamatanya, menatap Rina dengan serius. Nikel adalah minyak bumi abad ke-21. Tanpa nikel, tidak ada baterai litium-ion berkinerja tinggi. Tidak ada mobil listrik, tidak ada penyimpanan energi skala besar, tidak ada transisi ke energi hijau. Siapa yang mengendalikan rantai pasok nikel? Dia mengendalikan masa depan. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo muncul di layar. Kali ini wajahnya lebih tegang. Adrian benar. Indonesia sendiri menguasai hampir 30% cadangan nikel dunia dan memproduksi lebih dari 50% nikel global. Dalam laporan strategis internasional, banyak analisis menyebut skenario di mana pasokan dari Indonesia terganggu akan menyebabkan pasar kendaraan listrik global runtuh dalam 3 bulan. Adrian mengangguk. Itulah sebabnya Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika lahir. Miliaran dolar digelontorkan untuk membangun rantai pasok baterai di luar Tiongkok, tapi Amerika tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka butuh mitra, dan Indonesia adalah pilihan utamanya. Rina membolak-balik dokumen, berhenti di bagian Tsingshan Holding Group. Perusahaan apa ini? Tsingshan adalah raksasa pengolahan nikel dari Tiongkok, pemain terbesar di dunia. Jelas Adrian. Mereka menginvestasikan puluhan miliar dolar di Morowali dan Weda Bay, mengubahnya menjadi kompleks industri nikel terintegrasi terbesar di dunia. Mereka menguasai teknologi pengolahan nikel kelas 1 untuk baterai. Kenji menyela. Tapi yang lebih penting, pada tahun 2024, Ford dan Volkswagen menandatangani kesepakatan untuk berinvestasi langsung di fasilitas pengolahan nikel Indonesia bersama mitra lokal dan Tiongkok. Ini sinyal yang kuat. Permintaan pasar begitu besar, mereka tidak bisa hanya mengandalkan impor, mereka harus masuk langsung ke sumbernya. Adrian beralih ke slide berikutnya. LG Energy Solution dan Hyundai. Ini adalah perusahaan Korea. Mereka membangun pabrik baterai senilai 9,8 miliar dolar di Karawang. Fakta bahwa para pemain hilir dari Tiongkok, Korea dan Amerika semua berbondong-bondong ke Indonesia menciptakan sebuah klaster industri kendaraan listrik yang lengkap. Rina mengerutkan kening. Tapi Dr. Santoso, pengolahan nikel dan produksi baterai hanyalah bagian tengah dari rantai nilai. Bisakah Indonesia naik ke tingkat yang lebih tinggi? Desain kendaraan, pengembangan perangkat lunak. Adrian terdiam sejenak, memandang keluar jendela. Itulah tantangan terbesarnya. Rantai nilai kendaraan listrik memiliki 3 tahap utama: hulu penambangan, tengah pengolahan dan produksi baterai, dan hilir perakitan mobil dan teknologi. Indonesia saat ini kuat di tahap 1 dan 2. Untuk naik ke tahap 3, Indonesia membutuhkan puluhan ribu insinyur otomotif dan perangkat lunak berkualitas tinggi. Dan itulah mengapa kerjasama pelatihan sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam setiap kesepakatan. Kenji membuka file laporan dari pemerintah Jepang. Dalam kunjungan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada Agustus 2025, kedua negara berkomitmen untuk melatih 500 ahli metalurgi dan baterai untuk Indonesia, 250 orang, dalam 5 tahun pertama. Program ini didanai sepenuhnya oleh Tokyo, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan magang di perusahaan terkemuka seperti Panasonic dan Toyota. Adrian mengangguk. Amerika juga berkomitmen jutaan dolar melalui USAID untuk pengembangan tenaga kerja hijau. Target Indonesia, 100.000 insinyur dan teknisi di sektor kendaraan listrik pada tahun 2030. Angkanya terdengar besar, tetapi dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki lebih dari 1 juta insinyur di bidang ini, Indonesia masih jauh. Rina mencatat cepat. Jadi, apa peran Tesla dan Starlink dalam cerita ini? Adrian tersenyum. Tesla adalah kepingan puzzle yang spesial. Mereka tidak menambang atau memproses nikel, tapi mereka adalah konsumen terbesar. Kedatangan Elon Musk ke Indonesia adalah untuk mengamankan pasokan jangka panjang, sekaligus menjajaki potensi Indonesia sebagai pusat manufaktur dan pusat data untuk Asia Tenggara. Peluncuran Starlink adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan dan infrastruktur digital. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela, suaranya berat. Adrian, tapi ini juga pedang bermata dua. Jika Indonesia menjadi mata rantai krusial dalam rantai pasok kendaraan listrik barat,
bagaimana reaksi Beijing? Tiongkok juga merupakan pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Jika Indonesia terlalu jelas memihak Amerika, mereka bisa kehilangan akses pasar dan investasi dari Tiongkok. Adrian mengangguk perlahan. Itu pertanyaan yang paling sulit. Indonesia sedang mencoba menyeimbangkan. Mereka bekerja sama dengan Amerika, Jepang, dan Korea di bidang teknologi baterai, tetapi tidak ikut serta dalam pembatasan dagang terhadap Tiongkok. Jakarta membiarkan perusahaan swasta dan BUM memutuskan mitra teknologinya, tidak memberlakukan larangan yang kaku. Apakah strategi itu bisa bertahan? Tanya Rina. Adrian terdiam, menatap kamera. Tidak ada yang tahu, tetapi ada satu fakta. Indonesia berada di posisi di mana semua kekuatan besar membutuhkannya. Amerika membutuhkannya untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok Tiongkok. Tiongkok membutuhkannya sebagai sumber bahan baku dan mitra infrastruktur. Jepang, Korea, dan Eropa membutuhkannya untuk diversifikasi risiko. Dalam permainan catur nikel global, Indonesia bukan bidak catur, melainkan salah satu kotak terpenting di papan catur. Di luar jendela, langit Washington berubah menjadi malam. Lampu jalan berkelip. Adrian mematikan proyektor, membiarkan ruangan menjadi gelap sejenak. Lalu ia menyalakan lampu kembali, suaranya serius. Kita sudah bicara tentang diplomasi, ekonomi, teknologi. Tapi ada satu elemen terakhir. Elemen yang tidak bisa dibeli uang, tidak bisa digantikan teknologi, geografi. Dan itulah mengapa persaingan untuk Indonesia bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keamanan, kekuasaan, dan masa depan tatanan dunia. Adrian membentangkan peta maritim Asia Tenggara berukuran besar di atas meja. Warna biru laut mendominasi di antara daratan-daratan. Jarinya menyentuh Selat Malaka, Sunda, dan Lombok. 9 triliun dolar, katanya pelan. Itulah nilai perdagangan yang melewati perairan ini setiap tahun. 40% perdagangan global, 80% impor energi Tiongkok. Dan di sini, ia mengetuk pelan Laut Natuna Utara, adalah titik di mana klaim sepihak dan ilegal Beijing. 9 garis putus-putus bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, berdasarkan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Sebuah garis yang tidak memiliki dasar hukum, tetapi menjadi pusat gelombang bawah laut paling berbahaya di Asia. Rina Wulandari melihat peta itu, lalu menatap Adrian. Maksud Anda, laut adalah alasan sebenarnya mengapa para kekuatan besar ingin bersahabat dengan Indonesia? Salah satu alasan utama, Adrian mengangguk. Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar, mereka adalah negara kepulauan yang mengontrol jalur-jalur laut terpenting di dunia. Siapa yang memegang hubungan strategis dengan Indonesia, atau setidaknya mendapatkan kepercayaan dari Jakarta, dialah yang memegang kunci rute maritim terpenting di planet ini. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo menyela, suaranya serius. Bagi Jepang, kebebasan navigasi di perairan ini adalah masalah hidup dan mati. 90% impor minyak mentah dan gas alam Jepang melewatinya. Jika rute ini diblokir, ekonomi Tokyo akan runtuh dalam 3 minggu. Itulah mengapa Perdana Menteri Kishida berkomitmen memberikan kapal patroli, meningkatkan kapasitas Bakamla Indonesia, dan berbagi teknologi pengawasan maritim. Adrian beralih ke halaman dokumen berikutnya, laporan dari Pentagon. Bagi Amerika, Laut Tiongkok Selatan dan perairan Indonesia adalah arena geopolitik terbesar dalam persaingan dengan Tiongkok. Washington tidak bisa membiarkan Beijing mengubah kawasan ini menjadi danau pribadi mereka. Jika itu terjadi, aliansi keamanan Amerika di Asia, Jepang, Korea Selatan, Filipina akan terputus. Jadi, apa peran Indonesia? Tanya Rina. Indonesia adalah jangkar penyeimbang alami, jelas Adrian. Mereka bukan sekutu militer Amerika, tidak ada fakta pertahanan bersama. Tetapi kebijakan luar negeri, bebas aktif Jakarta, tidak ikut aliansi militer, tidak mengizinkan pangkalan asing, tidak berpihak pada satu blok untuk melawan blok lain, dan tidak menggunakan kekerasan, justru menciptakan keseimbangan yang unik. Profesor Irina Petrova dari Moskow mengangguk melalui layar. Benar, Indonesia tidak ingin menjadi garda depan dalam konfrontasi Amerika-Tiongkok, tetapi mereka juga tidak akan membiarkan Tiongkok melanggar kedaulatannya. Kebijakan bebas aktif terdengar netral, tetapi sebenarnya adalah pertahanan yang proaktif, tidak provokatif, tetapi siap melindungi. Adrian memutar video yang merekam kapal induk USS Ronald Reagan berlabuh di Jakarta pada tahun 2023.
tahun 2023, sebuah kapal induk Amerika berlabuh di Indonesia. Ini bukan kunjungan biasa, ini adalah sinyal. Washington ingin Beijing tahu bahwa Indonesia bukan halaman belakang Tiongkok. Rina membolak-balik dokumen, berhenti di bagian Filipina. Dr. Santoso, saya lihat di sini tertulis Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian kerjasama maritim pada Januari 2024. Apa signifikansinya? Adrian tersenyum. Senyum seseorang yang melihat langkah catur yang cerdas. Ini adalah langkah paling cerdas Jakarta dalam setahun terakhir. Indonesia dan Filipina, dua negara yang sama-sama bersengketa dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, sebelumnya saling bersaing, tapi kini mereka memilih bekerja sama daripada berkonflik. Adrian membuka file nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara. Kedua pihak membangun jalur komunikasi langsung antar penjaga pantai, berkomitmen berbagi informasi tentang aktivitas ilegal, dan yang terpenting, mengadakan patroli terkoordinasi untuk pertama kalinya pada Agustus 2024. Kenji menyela, ini adalah kegagalan strategis bagi Tiongkok. Beijing sebelumnya mengandalkan taktik pecah belah dan kuasai, bernegosiasi secara terpisah dengan setiap negara ASEAN, tidak membiarkan mereka bersatu. Tetapi ketika Indonesia dan Filipina, dua negara dengan sengketa terkuat dengan Tiongkok, berdiri bersama, perhitungannya berubah. Adrian mengangguk. Dan bukan hanya Filipina, Australia. Dalam kesepakatan kemitraan strategis komprehensif pada Agustus 2024, berkomitmen meningkatkan kerjasama keamanan maritim dengan Indonesia. Canberra menyediakan teknologi pengawasan, berbagi intelijen, dan membantu meningkatkan kapasitas patroli. Bagi Australia, stabilitas perairan Indonesia adalah kepentingan inti dalam strategi Indo-Pasifik mereka. Jadi, bagaimana reaksi Tiongkok terhadap semua ini? Tanya Rina. Adrian terdiam sejenak, melihat kembali ke peta. Beijing tidak bisa menggunakan kekuatan keras. Konflik militer dengan Indonesia akan mendorong Jakarta sepenuhnya ke pelukan barat. Itu adalah bencana strategis yang tidak bisa diterima oleh Tiongkok. Jadi, mereka memilih cara lain. Ikatan ekonomi. Adrian membuka slide analisis perdagangan Indonesia-Tiongkok. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Lebih dari 130 miliar dolar nilai perdagangan dua arah setiap tahun. Tiongkok adalah pasar ekspor terbesar untuk komoditas Indonesia dan sumber impor terbesar untuk barang manufaktur. Ini adalah borgol ekonomi, bukan untuk mengikat sepenuhnya, tetapi untuk memastikan Indonesia tidak bisa lepas dari Beijing. Profesor Irina mengangguk, dan itulah mengapa Indonesia perlu diversifikasi mitra. Kerjasama dengan Amerika di bidang mineral kritis, dengan Jepang di bidang infrastruktur hijau, dengan Australia di bidang keamanan maritim. Semuanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara saja. Adrian mematikan proyektor, membiarkan peta maritim tetap terbentang di meja. Cahaya ruangan yang menyorotnya membuat warna biru laut semakin dalam. Ia menatap kamera, suaranya berat. Laut ini bukan hanya sengketa teritorial. Ini adalah papan catur di mana setiap negara mempertaruhkan masa depannya. Dan Indonesia, meskipun tidak besar secara militer, memegang beberapa bidak catur terpenting di papan itu. Rina bertanya pelan, jadi, berapa lama Indonesia bisa mempertahankan posisi ini? Adrian terdiam, memandang keluar jendela. Malam Washington hening, tetapi di seberang Samudra Pasifik, di atas permukaan laut biru yang dalam itu, persaingan kekuasaan terus berlangsung, tanpa istirahat sehari pun. Jawabannya, kata Adrian, perlahan, bergantung pada satu hal. Seberapa lama Indonesia bisa mempertahankan diplomasi bebas aktifnya, dan itulah yang perlu kita pahami selanjutnya. Adrian membuka buku catatan kulit tua, sesuatu yang telah menemaninya selama 30 tahun. Di halaman pertama, ia pernah menulis sebuah frasa dalam bahasa Indonesia, tulisannya miring dan sedikit pudar, mendayung di antara dua karang. Ini adalah filosofi intinya, katanya, menatap kamera. Para pendiri bangsa Indonesia menggunakan citra ini untuk menggambarkan diplomasi Indonesia, bukan kebetulan. Ini adalah metafora terdalam tentang ketahanan dan keluasan. Rina Wulandari mencatat cepat. Bisa jelaskan konsep itu? Adrian bangkit, melangkah ke papan tulis dan menulis 3 baris besar. Garda terdepan, kepentingan nasional, kemerdekaan, dan kedaulatan. Jangkar yang kokoh, stabilitas politik, kekuatan internal.
kemudi yang luas, fleksibilitas strategis, diversifikasi hubungan, garda terdepan, jelas Adrian, adalah prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar. Kedaulatan wilayah, kemandirian politik, kepentingan nasional di atas segalanya. Ini adalah haluan yang, sekeras apapun badainya, tidak akan pernah berubah. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo mengangguk. Saya mengamati Indonesia selama 20 tahun. Hal yang paling mengesankan adalah konsistensi arah kebijakan luar negerinya. Tidak seperti Filipina atau Thailand di mana kebijakan luar negeri bisa berubah setiap kali ganti pemerintahan, Indonesia mempertahankan satu garis yang stabil selama beberapa dekade. Adrian mengangguk. Itulah jangkar yang kokoh. Sistem politik Indonesia, meskipun dinamis, memastikan adanya kesinambungan. Siapapun presidennya, arah kebijakan luar negeri tidak berubah drastis. Komitmen dengan Amerika, Tiongkok, dan Rusia semuanya dilaksanakan sesuai rencana. Ini adalah prediktabilitas yang didambakan oleh para investor dan negarawan internasional. Jadi, apa arti kemudi yang luas? Tanya Rina. Adrian berbalik, tersenyum. Itulah seni yang sesungguhnya. Kemudi bisa berbelok mengikuti arus tanpa membuat kapal karam. Indonesia tahu kapan harus mengalah, kapan harus tegas. Mereka menerima istilah komunitas senasib sepenanggungan dari Tiongkok, tetapi menambahkan yang bermakna strategis dan menekankan hukum internasional. Mereka menyambut Putin meskipun ada tekanan dari Barat, tetapi tidak mendukung secara terbuka perang di Ukraina. Mereka meningkatkan hubungan dengan Amerika ke level tertinggi, tetapi tidak bergabung dengan aliansi militer manapun. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela, suaranya berat. Adrian benar. Ini adalah jenis keseimbangan yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir negara. Swiss melakukannya selama Perang Dingin, tetapi mereka berada di Eropa dan netralitasnya dilindungi oleh hukum internasional. Indonesia berbeda. Mereka berada di tengah-tengah kawasan persaingan paling sengit di planet ini. Tidak ada traktat netralitas yang melindungi mereka. Mereka harus menciptakan ruang hidupnya sendiri. Adrian membuka slide analisis. Lihat bagaimana Indonesia mengelola hubungan dengan 3 adidaya dalam 18 bulan. September 2023, Biden datang. Indonesia menekankan kerjasama ekonomi dan teknologi hijau. Tidak ada satu kata pun tentang militer atau konfrontasi dengan Tiongkok. Desember di tahun yang sama, Xi Jinping datang. Indonesia berkomitmen pada kerjasama infrastruktur dan perdagangan, tetapi mempertahankan posisinya di Laut Natuna Utara berdasarkan hukum internasional. Juni 2024, Putin datang. Indonesia menjaga hubungan historis, tetapi tidak memberikan suara mendukung Rusia di PBB. Rina mengerutkan kening. Tapi Dr. Santoso, apakah strategi ini bisa bertahan? Ketika persaingan Amerika-Tiongkok semakin tajam, ruang untuk bermanuver akan semakin sempit. Akan ada saatnya Indonesia dipaksa memilih. Adrian terdiam, memandang keluar jendela. Langit Washington sudah sore. Itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh setiap analis. Dan jawaban Jakarta sangat jelas. Mereka menolak untuk memilih. Mereka menolak logika pilih satu atau yang lain, dan sebaliknya menciptakan logika keduanya. Bekerja sama dengan Amerika dan Tiongkok. Berbisnis dengan Barat dan menjaga hubungan dengan Rusia. Itulah diversifikasi dan multilateralisme, prinsip yang tertuang jelas dalam konstitusi mereka. Kenji menyela. Tapi Adrian, ada satu hal yang saya belum mengerti. Mengapa para kekuatan besar menerima ini? Mengapa Amerika tidak memaksa Indonesia untuk memutuskan hubungan dengan Rusia? Mengapa Tiongkok tidak menghukum Indonesia karena bekerja sama terlalu dalam dengan Washington? Adrian berbalik, menatap lurus ke kamera, karena mereka tidak punya pilihan lain. Amerika mengerti jika mereka memaksa Indonesia memilih, Jakarta tidak akan memilih Washington, melainkan akan menjauh dari keduanya dan mencari jalan ketiga. Tiongkok juga mengerti jika mereka menghukum terlalu keras, Indonesia akan sepenuhnya lari ke pihak Amerika, sebuah bencana strategis yang tidak bisa diterima Beijing. Oleh karena itu, keduanya sama-sama menerima Indonesia yang tidak sepenuhnya menjadi milik mereka, tetapi juga tidak sepenuhnya menjadi milik lawan. Profesor Irina mengangguk perlahan. Ini adalah kekuatan si kecil di dunia multi-kutub. Ketika dua raksasa bertarung, mereka yang berada di tengah, jika cukup cerdas, bisa menjadi penentu keseimbangan, bukan korban. Indonesia telah belajar pelajaran ini melalui ratusan tahun sejarahnya. Adrian membuka halaman terakhir buku catatannya.
Sebuah pepatah diplomasi Indonesia tertulis di sana. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini adalah moto diplomasi mereka, katanya pelan. Bukan musuh dari musuhku adalah temanku, melainkan mengubah musuh menjadi kawan, dan mengubah kawan menjadi mitra strategis. Amerika pernah menjadi ancaman, kini menjadi mitra strategis komprehensif. Tiongkok pernah dicurigai, kini menjadi mitra dagang terbesar. Belanda pernah menjadi penjajah, kini menjadi gerbang masuk ke Eropa. Rina menulis baris terakhirnya, mengangkat kepala. Jadi, jawaban untuk pertanyaan berapa lama Indonesia bisa mempertahankan posisinya adalah, Adrian menatap kamera, suaranya berat tapi mantap. Selama Indonesia bisa menjaga 3 hal. Garda depan yang teguh pada kedaulatan, jangkar yang kokoh berupa stabilitas di dalam negeri, dan kemudi yang luas untuk merespons setiap situasi. Jika salah satu dari 3 itu hilang, kapal itu bisa karam. Tetapi jika ketiganya terjaga, tidak ada badai yang bisa menenggelamkannya. Di luar jendela, angin Washington mulai bertiup. Dahan-dahan pohon di depan gedung bergoyang pelan, tetapi tidak patah. Adrian melihat pemandangan itu, lalu kembali ke layar. Kita telah memahami mengapa para kekuatan besar membutuhkan Indonesia. Sekarang, mari kita lihat tantangan yang harus dihadapi Jakarta. Karena tidak ada posisi yang abadi, dan tidak ada strategi yang sempurna. Adrian membuka folder dokumen baru. Kali ini bukan laporan diplomasi atau investasi, melainkan laporan dari perusahaan konsultan internasional tentang risiko berinvestasi di Indonesia. Halaman pertama diberi cap merah, peringatan, kesenjangan infrastruktur dan energi. Tidak ada negara yang sempurna, katanya pelan. Suaranya lebih serius dari sebelumnya. Indonesia berada di posisi strategis yang luar biasa, tetapi untuk mempertahankannya, mereka harus menyelesaikan tantangan-tantangan internal yang sedang membara. Rina Wulandari melihat dokumen itu, mengerutkan kening. Kekurangan listrik? Saya dengar pada tahun 2023 ada pemadaman bergilir di beberapa kawasan industri. Seberapa serius itu? Adrian membuka slide analisis. Musim kemarau tahun 2023, permintaan listrik melonjak drastis. Beberapa pembangkit listrik tenaga air mengalami penurunan kapasitas. Hasilnya, pemadaman bergilir selama beberapa hari di kawasan industri di sekitar Jakarta, tempat banyak pabrik beroperasi. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo menyela, suaranya khawatir. Ini adalah lonceng peringatan. Pabrik pengolahan nikel dan pusat data mengonsumsi energi dalam jumlah masif. Satu smelter nikel membutuhkan daya setara satu kota menengah. Jika Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah energi, gelombang investasi teknologi tinggi akan beralih ke Malaysia, Vietnam, atau bahkan India. Adrian mengangguk. Pemerintah Indonesia menyadari masalah ini. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik telah disetujui, berkomitmen menambah kapasitas secara besar-besaran pada tahun 2030. Tetapi masalahnya bukan hanya membangun pembangkit baru, melainkan menyeimbangkan antara pertumbuhan, biaya, dan lingkungan. Jepang, Korea, dan Amerika semuanya berkomitmen membantu transisi ke energi bersih, tetapi tenaga surya dan angin tidak bisa langsung menyediakan pasokan yang stabil dan masif. Rina beralih ke halaman berikutnya. Bagaimana dengan masalah sumber daya manusia? Saya lihat banyak laporan memperingatkan tentang kekurangan insinyur berkualitas tinggi. Adrian bangkit, melangkah ke jendela. Ini tantangan terbesarnya. Indonesia memiliki hampir 300 juta penduduk, dengan bonus demografi yang luar biasa, tetapi kualitas pendidikan belum mampu mengejar kebutuhan industri. Untuk menjadi pemain utama di industri baterai dan kendaraan listrik, Indonesia butuh 100.000 insinyur pada tahun 2030. Saat ini, jumlah yang memiliki kualifikasi setara masih kurang dari 10.000. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela, mencetak insinyur berkualitas bukan perkara satu malam. Butuh setidaknya 4 tahun untuk sarjana, 2 hingga 3 tahun untuk master, dan pengalaman praktis setelahnya. Bahkan dengan bantuan Amerika, Jepang, dan Korea, Indonesia butuh setidaknya 1 dekade untuk membangun angkatan kerja yang cukup kuat. Adrian kembali menatap kamera. Dan inilah paradoksnya. Perusahaan teknologi tinggi datang ke Indonesia karena biaya tenaga kerja yang relatif terjangkau dan pasar yang besar. Tetapi untuk naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, dari perakitan menjadi desain, dari pengolahan nikel menjadi produksi sel baterai canggih, Indonesia membutuhkan tenaga kerja terampil yang gajinya lebih tinggi. Jika biaya naik terlalu cepat,
keunggulan kompetitif hilang. Jika tidak naik, Indonesia akan terjebak di segmen bernilai tambah rendah. Rina mencatat cepat. Jadi apa yang dilakukan Indonesia untuk mengatasinya? Adrian membuka slide tentang program pelatihan. Mereka bekerja sama dengan semua mitra yang memungkinkan. Jepang berkomitmen melatih ahli metalurgi. Korea membantu membangun pusat riset dan pengembangan di universitas-universitas terkemuka. Amerika mendanai program pengembangan SDM hijau melalui USAID. Perusahaan seperti LG, Hyundai, dan Ford semuanya membuka program pelatihan internal. Kenji mengangguk. Tapi ini tetap perlombaan melawan waktu. Jika Indonesia tidak cepat meningkatkan kualitas SDM-nya, perusahaan akan beralih ke otomatisasi, menggunakan robot untuk menggantikan manusia, dan keunggulan tenaga kerja Indonesia tidak akan berarti lagi. Adrian duduk, membuka bagian berikutnya dari dokumen. Ada satu tantangan lagi. Institusi dan reformasi birokrasi. Indeks kemudahan berusaha Indonesia telah membaik secara signifikan, tetapi masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus berjalan, tantangan terkait prosedur perizinan dan kepastian hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi perusahaan-perusahaan besar tetap masuk. Jadi mereka tidak khawatir, tanya Rina. Adrian menggeleng. Mereka khawatir, tetapi mereka menimbang antara keuntungan dan risiko. LG, Ford, Tsingshan cukup besar untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah, mendapatkan insentif khusus, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Tetapi perusahaan menengah dan kecil, terutama perusahaan rintisan teknologi, menghadapi lebih banyak kesulitan. Jika Indonesia ingin membangun ekosistem teknologi yang sesungguhnya, mereka harus memperbaiki iklim bisnis untuk semua, bukan hanya untuk korporasi raksasa. Profesor Irina menyela. Dan jangan lupakan masalah infrastruktur logistik. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih sering mengalami kepadatan. Bandara internasional belum cukup untuk melayani gelombang ekspatriat dan pebisnis yang terus meningkat. Jalan tol yang menghubungkan kawasan industri belum sepenuhnya tersambung. Adrian mengangguk. Benar, Jepang, Korea, dan Tiongkok semuanya berkomitmen membantu Indonesia membangun infrastruktur kereta cepat, pelabuhan modern, bahkan ibu kota baru. Tetapi proyek-proyek ini butuh waktu, 5, bahkan 10 tahun untuk selesai. Sementara itu, kebutuhannya meningkat sekarang juga. Rina melihat daftar tantangan itu, menghela napas. Kedengarannya Indonesia menghadapi begitu banyak masalah. Adrian menatap kamera, suaranya serius tetapi tidak pesimis. Benar, tetapi yang penting adalah Jakarta menyadari tantangan-tantangan ini dan sedang bertindak. Mereka tidak menyangkal, tidak menutupi. Dalam pertemuan dengan investor asing, para pemimpin Indonesia secara terus terang mengakui kekurangan dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Itu adalah transparansi yang dihargai oleh para investor. Adrian beralih ke slide terakhir di bagian ini. Grafik pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2010 hingga 2024. Kurvanya naik secara konsisten, hanya sedikit melandai saat pandemi COVID-19, lalu pulih dengan kuat. Indonesia tidak sempurna, katanya pelan. Tetapi mereka berada di lintasan yang benar. Pertumbuhan PDB di atas 5% pada tahun 2024, lebih tinggi dari sebagian besar negara di kawasan. Inflasi terkendali, utang publik di level aman, cadangan devisa meningkat. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk mengatasi berbagai tantangan. Di luar jendela, langit Washington berubah menjadi senja. Sinar matahari keemasan menembus tirai, menyinari peta Indonesia di atas meja. Adrian melihatnya, lalu kembali ke kamera. Tantangan internal itu nyata. Tetapi, ada satu tantangan lain. Tantangan dari luar, dari pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi Indonesia ketika ruang untuk bermanuver semakin sempit. Dan itulah yang perlu kita bicarakan selanjutnya. Adrian membuka halaman Wall Street Journal di layar laptopnya. Judulnya tercetak tebal. Amerika menekan Indonesia terkait teknologi Tiongkok, dilema jaringan 5G. Ia membaca sekilas, lalu mendorong laptop ke arah Rina. Ini adalah bukti paling nyata dari ketangguhan Jakarta, katanya. Suaranya penuh kekaguman. Washington ingin menghilangkan peralatan Tiongkok. Beijing ingin mempertahankan pangsa pasarnya. Keduanya memainkan kartu tekanan yang kuat. Tapi Indonesia, mereka tidak gentar, juga tidak memilih untuk mengikuti perintah siapapun. Alih-alih pasif memilih pihak.
Jakarta dengan tenang menciptakan permainannya sendiri. Mereka berusaha mencari jalan ketiga. Rina membaca artikel itu, mengerutkan kening. Jadi, bagaimana pilihan Indonesia? Adrian membuka file laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Mereka memilih cara yang paling bijaksana, diversifikasi pemasok. Indonesia tidak melarang Huawei sepenuhnya, tetapi juga tidak membiarkan Huawei memonopoli. Mereka mengundang Ericsson, Nokia, dan Samsung untuk ikut serta dalam pembangunan jaringan 5G. Dengan begitu, tidak ada pihak yang menang mutlak, tetapi juga tidak ada yang kalah total. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo menyela. Tapi Adrian, taktik ini hanya efektif dalam jangka pendek. Ketika ketegangan Amerika-Tiongkok meningkat, isu teknologi akan sepenuhnya dipolitisasi. Amerika bisa memberlakukan sanksi sekunder, melarang perusahaan Indonesia menggunakan peralatan Tiongkok jika ingin mengekspor ke pasar Amerika. Pada saat itu, Indonesia akan dipaksa memilih. Adrian mengangguk perlahan. Itu skenario yang paling menakutkan. Dan bukan hanya 5G, ada juga kabel bawah laut, pusat data, sistem pembayaran digital, kecerdasan buatan. Semuanya bisa menjadi medan pertempuran geopolitik. Amerika ingin Indonesia bergabung dengan aliansi teknologi terpercaya, yang berarti terpisah sepenuhnya dari ekosistem teknologi Tiongkok. Tiongkok, sebaliknya, ingin Indonesia terintegrasi lebih dalam ke ekosistem mereka melalui sabuk dan jalan digital. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela, suaranya serius. Dan jangan lupakan masalah persenjataan. Sebagian besar alutsista Indonesia berasal dari berbagai negara, termasuk Rusia, pesawat Sukhoi, helikopter, tank. Setelah Rusia dikenai sanksi, karena Ukraina, suku cadang dan pemeliharaan menjadi lebih sulit. Amerika dan sekutunya menawarkan Indonesia untuk beralih ke senjata barat, tetapi itu berarti membuang investasi puluhan miliar dolar yang sudah ada dan bergantung sepenuhnya pada pasokan baru. Adrian membuka peta strategi pertahanan. Ini adalah masalah tanpa solusi sederhana. Indonesia perlu memodernisasi militernya untuk melindungi kedaulatannya di laut. Tetapi, membeli senjata dari mana? Jika membeli dari Amerika, Beijing dan Moskow akan curiga. Jika terus membeli dari Rusia, Washington akan khawatir tentang interoperabilitas dan risiko keamanan. Jika membeli dari negara ketiga seperti Prancis atau Turki, harganya sangat mahal. Jadi, apa yang dilakukan Indonesia? Tanya Rina. Adrian menutup peta itu. Mereka mencoba mengulur waktu, menjaga hubungan dengan Rusia untuk mendapatkan suku cadang, mulai bernegosiasi untuk membeli beberapa peralatan dari Barat, terutama teknologi pengawasan maritim, bukan senjata ofensif. Dan yang terpenting, berinvestasi pada industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan. Kenji mengangguk. Saya dengar Indonesia sedang bekerja sama dengan Turki untuk teknologi drone dan dengan Korea Selatan untuk pesawat tempur. Itu adalah pilihan cerdas. Teknologi canggih, tetapi tidak terikat erat dengan blok Amerika atau Tiongkok. Adrian tersenyum. Itu langkah yang bagus. Tapi masalah yang lebih besar bukanlah senjata, melainkan perdagangan. Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas ke Tiongkok. Di sisi lain, mereka juga menikmati preferensi tarif dari Amerika. Jika pemerintahan Amerika berubah dan menerapkan kebijakan proteksionis yang lebih kuat, Indonesia bisa menjadi target. Rina membolak-balik dokumen, berhenti di bagian analisis ekspor. Tapi Dr. Santoso, sebagian besar barang jadi yang diekspor Indonesia ke Amerika berasal dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mengenakan tarif pada Indonesia berarti mengenakan tarif pada perusahaan Amerika, Korea, dan Jepang juga. Adrian mengangguk. Benar. Dan itulah mengapa korporasi multinasional melobi dengan kuat di Washington untuk melindungi Indonesia. Mereka telah menginvestasikan puluhan miliar dolar di rantai pasokan di Indonesia, tidak bisa dengan mudah dipindahkan ke tempat lain. Tetapi politik terkadang tidak mengikuti logika ekonomi. Jika hubungan Amerika-Tiongkok terus memburuk, Indonesia bisa terseret dalam gelombang restrukturisasi global. Profesor Irina menyela. Dan jangan lupakan tekanan dari pihak Tiongkok. Jika Indonesia terlalu condong ke Amerika, Beijing punya banyak cara untuk membalas, tidak harus sanksi resmi. Menutup perbatasan untuk beberapa hari karena alasan karantina, memperlambat izin impor komoditas karena alasan kualitas. Semuanya tidak melanggar aturan WTO, tetapi menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Adrian bangkit, melangkah ke jendela. Di luar, langit Washington sudah gelap gulita.
Lampu-lampu jalan mulai menyala. Inilah realitas geopolitik yang kejam. Sehebat apapun diplomasi Indonesia, mereka tidak bisa menghindari pilihan-pilihan sulit. Dan semakin hari, pilihan-pilihan itu menjadi semakin tajam. Rina bertanya pelan, "Jadi, menurut Anda apa yang akan dilakukan Indonesia?" Adrian berbalik, menatap lurus ke kamera. Mereka akan melakukan apa yang telah mereka lakukan selama 30 tahun terakhir. Mengulur waktu, mencari celah, menciptakan ruang untuk negosiasi. Mereka akan memberi konsesi jika perlu, tetapi hanya cukup untuk menjaga hubungan, tidak sampai kehilangan otonomi. Mereka akan bekerja sama dengan semua pihak, tetapi tidak terikat pada satu pihak pun. Ini mungkin tidak akan bertahan selamanya, tetapi itulah yang bisa dilakukan oleh negara menengah ketika berdiri di antara para raksasa. Adrian duduk, membuka slide terakhir di bagian ini. Sebuah pertanyaan besar muncul di layar. Apakah dunia multikutub masih memiliki tempat bagi negara yang tidak memilih pihak? Itu adalah pertanyaan yang tidak hanya ditanyakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara lain, kata Adrian pelan. Singapura, Vietnam, Turki, Brasil, Arab Saudi. Semuanya berusaha mempertahankan otonomi strategis di dunia yang semakin terpolarisasi. Jika Indonesia berhasil, mereka akan menjadi panutan. Jika gagal, itu akan menjadi peringatan bagi semua negara lain. Di luar jendela, angin malam mulai bertiup lebih kencang. Dahan pohon di depan gedung bergoyang, tetapi tetap tidak patah. Adrian melihat pemandangan itu, lalu kembali ke kamera. Kita telah berbicara tentang ambisi, tantangan, dan tekanan. Sekarang, mari kita lihat masa depan. Kemana arah Indonesia, dan apa yang bisa dipelajari dunia dari kisah ini. Adrian membuka dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional Indonesia. Di halaman sampulnya tercetak tebal, Visi Indonesia Emas 2045. Ini bukan slogan, katanya dengan nada serius. Ini adalah rencana konkret dengan target waktu yang jelas. Tahun 2030, Indonesia menargetkan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaannya, menjadi negara maju. Rina Wulandari melihat dokumen itu, membolak-balik halamannya. Bagaimana angka spesifiknya? Adrian beralih ke slide detail. PDB per kapita, dari sekitar $4.800 pada tahun 2023, menjadi lebih dari $10.000 pada tahun 2030. Porsi industri teknologi tinggi dalam PDB dari 10% menjadi 25%. 100.000 insinyur kendaraan listrik, 500 doktor teknologi hijau, 10 pusat riset dan pengembangan kelas dunia. Ini adalah angka-angka yang tertulis jelas dalam dokumen resmi. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo mengangguk. Dan yang penting, para mitra internasional mendukung visi ini. Jepang berkomitmen puluhan miliar dolar untuk transisi energi hingga tahun 2030. Korea Selatan menargetkan peningkatan nilai perdagangan menjadi 150 miliar dolar pada tahun yang sama. Amerika, Uni Eropa, dan Australia semuanya memiliki program dukungan paralel. Adrian membuka peta strategi teknologi. Indonesia tidak hanya ingin menjadi tempat perakitan. Mereka ingin naik tangga nilai. Dari mengekspor biji nikel, menjadi memproduksi baterai canggih. Dari produsen furnitur, menjadi desainer produk berteknologi tinggi. Dari eksportir komoditas mentah, menjadi pusat bioteknologi pangan. Ini adalah strategi peningkatan rantai nilai, dan para mitra membantu mereka melakukannya. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela, tapi Adrian, apakah ambisi ini realistis? Titik awal Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan atau Taiwan saat mereka memulai industrialisasi pada tahun 1970-an. Adrian mengangguk. Benar. Tetapi Indonesia memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki Korea atau Taiwan. Mereka datang terlambat, tetapi datang pada waktu yang tepat. Ketika Korea melakukan industrialisasi, mereka harus membangun semuanya dari awal. Indonesia sekarang bisa belajar dari pengalaman pendahulunya, mengakses teknologi modern sejak awal, dan terintegrasi ke dalam rantai pasokan global yang sudah ada. Bisa berikan contoh spesifik? Tanya Rina. Adrian membuka slide tentang ekonomi digital. Goto, sebuah perusahaan Indonesia, muncul dari gabungan dua startup. Dalam kurang dari 10 tahun, mereka menjadi raksasa teknologi yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan,
dan keuangan digital untuk jutaan orang. Ini tidak mungkin terjadi pada tahun 1990-an, ketika teknologi internet masih terbatas dan tertutup. Tetapi di era ekonomi digital, hambatan masuk jauh lebih rendah. Indonesia bisa melompati era perbankan konvensional dan langsung masuk ke keuangan digital. Kenji mengangguk antusias. Itu adalah strategi lompatan katak. Sama halnya dengan energi, mereka bisa melompati era pembangkit listrik batubara dan berinvestasi besar-besaran pada energi terbarukan. Dengan pertanian, mereka menerapkan teknologi IoT dan AI sejak awal daripada harus merombak sistem lama. Adrian beralih ke bagian mineral strategis. Dan inilah titik kejutannya, nikel, bauksit, dan timah. Indonesia adalah produsen terbesar di dunia untuk ketiganya. Mineral-mineral ini sangat penting untuk transisi energi dan teknologi tinggi. Australia, Jepang, dan Amerika sedang menawarkan kerjasama untuk eksplorasi dan pemrosesan karena mereka ingin mengurangi ketergantungan pada Tiongkok yang saat ini mendominasi pemrosesan mineral-mineral ini. Rina mencatat cepat. Jadi, seberapa penting mineral-mineral ini? Mineral-mineral ini adalah vitamin industri, jelas Adrian. Penting untuk produksi baterai, panel surya, semikonduktor, dan peralatan elektronik. Siapa yang mengendalikan mineral-mineral ini? Dia memegang urat nadi ekonomi hijau dan teknologi tinggi. Jika Indonesia mengembangkan industri ini dengan benar, berkelanjutan secara lingkungan, dan transparan dalam tata kelola, mereka akan menjadi jembatan krusial dalam rantai pasok mineral global. Profesor Irina menyela, tapi ini juga berisiko. Penambangan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah jika tidak dikelola dengan teknologi modern. Tiongkok pernah menerima kerusakan lingkungan untuk menjadi pemasok dominan. Apakah Indonesia berani mengambil risiko yang sama? Adrian menggeleng. Saya rasa tidak. Pemerintah Indonesia telah secara terbuka berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Mereka tahu jika mereka mengulangi kesalahan Tiongkok, mereka akan kehilangan kepercayaan internasional, sesuatu yang telah mereka bangun dengan susah payah selama 30 tahun terakhir. Itulah mengapa mereka hanya menerima kerjasama penambangan dengan mitra yang memiliki teknologi bersih Jepang, Australia, beberapa perusahaan Eropa. Adrian bangkit, melangkah ke papan tulis, dan menulis 3 kata besar. Nikel, digital, energi bersih. Ini adalah 3 pilar teknologi masa depan, katanya. Dan Indonesia sedang berusaha untuk hadir di ketiganya. Nikel, pengolahan dan produksi baterai. Digital, ekonomi berbasis platform dan pusat data. Energi bersih, tenaga panas bumi, surya, dan hidro. Jika berhasil di ketiga bidang ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pabrik, tetapi juga pusat teknologi hijau di Asia. Tapi apakah waktunya cukup? 6 tahun lagi menuju 2030, tanya Sarah. Adrian berbalik menatap kamera. 6 tahun sangat singkat. Banyak target mungkin tidak akan tercapai tepat waktu. Tetapi yang penting adalah arahnya. Indonesia pernah melakukan hal yang mustahil. Dari negara di ambang kehancuran, menjadi salah satu dari 20 ekonomi terbesar di dunia. Dari negara yang terisolasi, menjadi negara dengan 18 mitra strategis. Jika ada yang bertaruh melawan Indonesia, sejarah telah membuktikan mereka salah. Adrian duduk, melipat dokumennya. Di luar jendela, langit Washington sudah larut malam. Tetapi di seberang Pasifik, matahari sedang terbit, menyinari sebuah negara yang tak henti-hentinya bangkit. Kita telah melewati 90% dari cerita ini, katanya pelan. Sekarang, mari kita simpulkan dengan pertanyaan terpenting. Apa yang bisa dipelajari dunia dari Indonesia, dan apakah model ini bisa ditiru? Adrian berdiri di depan peta dunia berukuran besar yang tergantung di dinding. Jarinya menyentuh satu titik di Asia Tenggara, Indonesia. Lalu ia mundur selangkah, memandang keseluruhan peta. Dilihat dari jauh, Indonesia hanyalah sebuah titik, katanya pelan. Luas daratannya kurang dari 2 juta kilometer persegi, lebih kecil dari Meksiko. Populasinya hampir 300 juta, lebih sedikit dari Tiongkok atau India. PDB-nya sekitar 1,3 triliun dolar, hanya sebagian kecil dari Amerika. Secara angka mentah, Indonesia bukanlah negara adidaya. Ia berbalik, menatap lurus ke kamera. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, negara kepulauan ini telah melakukan sesuatu yang jarang bisa dilakukan negara lain. Mengubah lokasi geografisnya yang sensitif, yang dulu merupakan kutukan, menjadi aset strategis yang tak ternilai.
Dan itu adalah pelajaran pertama yang bisa dipelajari dunia dari Indonesia. Rina Wulandari mencatat di buku catatannya. Bisa perjelas pelajaran ini? Adrian kembali ke papan tulis, menulis kalimat besar. Pelajaran 1. Geografi adalah takdir, tetapi strategi adalah pilihan. Banyak pemikir geopolitik percaya bahwa geografi menentukan nasib. Jelasnya, jika kau berada di antara para raksasa, kau akan tergilas. Tetapi Indonesia membuktikan sebaliknya. Mereka berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, di antara Tiongkok dan Australia, dua titik panas geopolitik terbesar di kawasan. Alih-alih tergilas, mereka mengubah diri mereka menjadi titik temu yang dibutuhkan oleh semua pihak. Dr. Kenji Tanaka dari Tokyo mengangguk. Ini mengingatkan saya pada Singapura. Mereka juga kecil, tidak punya sumber daya alam, tetapi mengubah lokasi geografisnya menjadi keuntungan komersial. Indonesia melakukan hal yang sama, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dan dalam konteks geopolitik yang lebih kompleks. Adrian mengangguk. Tepat. Tetapi ada satu perbedaan penting. Singapura adalah negara kota yang mudah dikelola. Indonesia adalah negara dengan 170.000 pulau, dengan perbatasan yang panjang dan sejarah yang kompleks. Fakta bahwa mereka bisa menjaga keseimbangan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Adrian menulis baris kedua. Pelajaran 2. Tidak berpihak, tetapi tidak netral. Ini adalah nuansa yang halus, katanya. Indonesia tidak netral seperti Swiss. Mereka memiliki sikap yang jelas tentang kedaulatan, hukum internasional, dan kepentingan nasional. Tetapi mereka tidak bergabung dengan aliansi manapun. Mereka bekerja sama dengan semua, tidak bergantung pada siapapun. Ini adalah multilateralisme yang proaktif, sebuah konsep yang sedang coba dipelajari oleh banyak negara. Profesor Irina Petrova dari Moskow menyela, dan itu adalah pelajaran besar bagi negara-negara kekuatan menengah. Turki, Brasil, Afrika Selatan, mereka tidak ingin dipaksa memilih antara Amerika dan Tiongkok. Indonesia membuktikan bahwa otonomi strategis itu mungkin, jika engkau cukup cerdik dan konsisten. Adrian melanjutkan menulis. Pelajaran 3. Stabilitas politik adalah aset strategis. Di dunia yang penuh gejolak, prediktabilitas adalah komoditas langka, jelasnya. Indonesia memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki banyak negara demokrasi. Kesinambungan kebijakan. Meskipun pemimpin berganti, arah kebijakan luar negeri tidak berubah drastis. Komitmen internasional dihormati dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Inilah mengapa para CEO berani menginvestasikan puluhan miliar dolar di Indonesia, karena mereka percaya kontrak hari ini akan tetap berlaku 10 tahun lagi. Rina bertanya, tapi Dr. Santoso, tidak semua orang menerima model politik Indonesia. Ada kekhawatiran tentang perbedaan sistem politik yang bisa membatasi inovasi dan perkembangan jangka panjang. Adrian mengangguk perlahan. Itu adalah perdebatan yang mendalam, dan saya tidak dalam posisi untuk menghakimi sistem politik mana yang terbaik. Tetapi yang saya amati adalah Indonesia telah menemukan formula yang cocok dengan konteks mereka. Mereka membuka ekonomi, tetapi menjaga stabilitas politik. Mereka mengizinkan inisiatif swasta, tetapi mempertahankan arahan nasional. Apakah formula ini akan bertahan dalam 20 atau 30 tahun ke depan, kita akan lihat. Tetapi sejauh ini, formula itu bekerja. Adrian menulis baris keempat. Pelajaran 4. Menjadi dibutuhkan lebih penting daripada menjadi besar. Ini adalah filosofi inti, katanya. Indonesia tidak mencoba menjadi penting dengan menjadi besar atau kuat. Mereka menjadi dibutuhkan dengan menempatkan diri mereka di posisi yang tidak bisa diabaikan oleh para kekuatan besar. Amerika membutuhkan Indonesia untuk menyeimbangkan Tiongkok dan untuk rantai pasok hijaunya. Tiongkok membutuhkan Indonesia untuk stabilitas maritim selatannya dan sebagai mitra infrastruktur. Jepang dan Korea membutuhkan Indonesia untuk diversifikasi rantai pasokan. Rusia membutuhkan Indonesia untuk menjaga kehadirannya di Asia Tenggara. Indonesia bukan negara adidaya, tetapi mereka adalah mata rantai yang tak tergantikan. Kenji mengangguk antusias. Ini adalah pelajaran bagi negara-negara seperti Filipina, Malaysia, atau Bangladesh. Kau tidak perlu menjadi besar untuk memiliki suara. Kau hanya perlu membuat dirimu menjadi syarat yang diperlukan bagi kesuksesan orang lain. Adrian menulis baris terakhir. Pelajaran 5. Kesabaran strategis. Tidak terburu-buru, tidak menunda-nunda. Indonesia tidak tergesa-gesa, katanya.
Mereka butuh puluhan tahun untuk membangun kepercayaan pasca reformasi. Mereka butuh 10 tahun untuk menegosiasikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional. Mereka tahu bahwa membangun kepercayaan internasional butuh waktu, tetapi mereka juga tidak menunda-nunda. Ketika kesempatan datang, mereka bergerak cepat. Dari September 2023 hingga Desember, mereka meningkatkan hubungan dengan Amerika dan Tiongkok. Itu adalah kombinasi antara kesabaran dan ketegasan. Adrian berbalik menatap kamera dengan tatapan serius. Tetapi pertanyaan terbesarnya bukanlah apa yang telah dilakukan Indonesia, melainkan apakah model ini bisa ditiru. Menurut Anda? Tanya Rina. Adrian terdiam sejenak, memandang keluar jendela. Sebagian bisa, sebagian tidak. Setiap negara memiliki konteksnya sendiri. Filipina memiliki aliansi militer dengan Amerika, mereka tidak bisa menerapkan kebijakan bebas aktif seperti Indonesia. Thailand memiliki sistem politik dalam negeri yang lebih kompleks. Malaysia memiliki struktur demografi yang berbeda. Tetapi, ia berbalik. Suaranya melambat. Prinsip-prinsip dasarnya bisa dipelajari. Tahu siapa dirimu, tahu apa yang kau miliki, tahu cara mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dan yang terpenting, konsisten dengan kepentingan nasional, seberapapun besar tekanan dari luar. Adrian menutup buku catatan kulit tuanya, buku yang telah menemaninya selama 30 tahun, September 2023. Ketika saya berdiri di Jakarta melihat Air Force One mendarat, saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini momen puncak Indonesia? Sekarang, setelah 2 tahun mengamati, saya punya jawabannya. Tidak, ini bukan puncak. Ini baru permulaan. Di luar jendela, langit Washington hampir pagi. Fajar menyingsing di balik gedung-gedung tinggi. Adrian melihatnya, lalu kembali ke kamera. Indonesia telah membuktikan satu hal. Di dunia multikutub yang baru, kau tidak perlu menjadi besar untuk memiliki suara. Kau hanya perlu cukup bijaksana untuk mengubah posisimu menjadi aset yang tak tergantikan. Dan jika kau bisa melakukan itu, seluruh dunia akan memperhitungkanmu dalam persamaan kekuasaan. Cerita ini adalah pengingat, sebuah pengingat tentang kekuatan ketabahan, tentang nilai kemandirian, tentang seni keseimbangan, dan yang terpenting, tentang bagaimana sebuah bangsa dapat bangkit ketika mereka tahu persis siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan bersedia bekerja keras untuk mencapainya. Indonesia telah membuktikan bahwa di dunia yang semakin terbelah, masih ada ruang bagi mereka yang membangun jembatan, bukan tembok. Jika cerita ini menginspirasi Anda, bagikanlah, bukan untuk berbangga diri, tetapi untuk menyebarkan semangat bahwa di tengah badai global, sebuah bangsa kepulauan tahu cara untuk tetap berdiri tegak dan berlayar menuju masa depan yang lebih cerah. Sukai video ini, berlangganan saluran kami, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.